warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Oke, kembali lagi di Halo Ispipot. Ingat obat, ingat ISPI. Gimana nih kabarnya Sobat ISPI ada di luar sana? Semoga tetap sehat dan tetap semangat tentunya ya. Apalagi hari ini ya, beberapa minggu atau beberapa hari kebelakangan banyak banget cuacanya ya juga tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas, jadi perlu banget jaga kesehatan kalian. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, oke, ada suatu topik yang tentunya sangat menarik nih, apalagi buat Sobat ISPI yang di luar sana ya. Ini adalah topik yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat, yaitu tak lain dan tak bukan adalah kepatuhan pengobatan pada pasien penyakit kronis. Kira-kira apa sih sebenarnya penyakit kronis itu ya? Jadi penyakit kronis itu contohnya yang sering kita dengar ya, yang mungkin dulu menyerangnya nih ke orang tua. Ya, biasanya umur yang 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, tapi sekarang juga menyerang generasi muda nih karena pola hidup. Jadi penyakit kronis ini contohnya adalah seperti penyakit jantung, kemudian hipertensi, penyakit gula, ya penyakit-penyakit yang menjadi penyakit yang sangat tinggi gitu ya di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Nah, pas banget nih ngomong-ngomong tentang kepatuhan pengobatan pada pasien penyakit kronis nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat istimewa. Boleh langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di Halo Ispipot ya Pak ya. Boleh kenalan dulu Pak dengan Sobat ISPI ada di luar sana? Boleh. Perkenalkan, saya Riza Alfian. Saya dosen di Stikes ISPI Banjarmasin dari tahun 2013 sampai sekarang. Udah 12 tahun saya jadi dosen di Stikes ISPI Banjarmasin. Wow, luar biasa nih ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, hari ini kabarnya sehat dan baik sekali. Alhamdulillah ya Pak ya. Kesibukannya saat ini gimana nih Pak? Saat ini saya sibuk ya sebagai dosen lah, mengajar, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian masyarakat, serta menulis berbagai artikel-artikel ilmiah untuk dipublikasikan. Oke, wah luar biasa nih ya narasumber kita hari ini dan pas banget nih sama topik kita yaitu tentang kepatuhan pada pasien penyakit kronis. Biar lebih paham lagi ya Pak ya, mungkin untuk saya sendiri dan tentunya Sobat ISPI yang di luar sana mungkin bisa kita jelaskan lebih dasar dulu mungkin ya Pak ya terkait kenapa penting banget sih kepatuhan pengobatan pada pasien penyakit kronis. Oke, baik. Untuk bisa memulai pembahasan ini, kita awali dari apa itu penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Jadi pengobatannya itu tidak sebentar. Kita ambil contoh misalnya hipertensi. 90% pasien hipertensi itu tidak bisa sembuh. Jadi pengobatannya hanya bertujuan untuk mengontrol tekanan darah agar senantiasa berada pada rentang normal supaya tidak terjadi kerusakan organ, baik itu kerusakan jantung, ginjal maupun pembuluh darah yang nantinya bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien. Jadi kalau pasien seperti hipertensi, dia minum obat itu bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengontrol tekanan darah sehingga tekanan darah itu senantiasa berada pada rentang normal. Contoh lain misalnya penyakit kronis tuberkulosis, infeksi TBC. Nah, pengobatan TBC itu membutuhkan waktu pengobatan yang lama, umumnya 6 sampai 8 bulan. Jadi pengobatan selama 6 bulan tersebut, pasien akan meminum antibiotik rutin setiap hari, tidak boleh terlewat 1 hari pun. Nah, tujuan dari pengobatan TB tadi itu adalah menyembuhkan, tapi dengan syarat obatnya diminum setiap hari selama 6 bulan. Sehingga itu dikategorikan juga sebagai penyakit kronis yang sama halnya dengan hipertensi tadi, di mana pasien membutuhkan terapi obat jangka panjang. Kalau membutuhkan terapi obat jangka panjang, maka kepatuhan pengobatan itu adalah suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh pasien, sehingga tujuan terapinya itu bisa tercapai. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini adalah pengaruhnya bagaimana kita
optimal dan disiplin gitu ya Pak ya Betul. untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk Iya. mencegah yang namanya kenaikan gitu ya Pak ya dari Betul. suatu penyakit itu tersendiri. Nah, seperti kita lihat di lapangannya Pak ya, memang banyak banget nih ya Pak ya, masyarakat kita yang kurang aware gitu ya Pak ya, Betul. untuk mengkonsumsi obatnya tepat waktu, seperti itu ya Pak ya. Nah, lantas apa sih Pak sebenarnya faktor utama dari masyarakat kita nih yang jarang mengkonsumsi obatnya secara tepat gitu ya Pak ya? Oke, orang yang sakit minum obat pasti ada tujuannya. Entah itu untuk menyembuhkan, entah itu untuk mencegah penyakit dan sebagainya. Ada quotes yang menarik yang diucapkan oleh Husserl dalam buku Remington. Obat tidak akan memberikan efeknya kalau obat itu tidak diminum. Oke, betul. Ya. Jadi kan obat tidak akan memberikan efek apapun kalau dia tidak diminum. Nah, terkait dengan kepatuhan tadi, artinya apabila pasien meminum obat, maka otomatis dia akan mendapatkan efek, baik itu Ya, efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan. iya. Nah, menariknya, pada kondisi tertentu, pasien memiliki masalah terhadap pengobatan. Yang kita bahas hari ini yaitu masalah terkait ketidakpatuhan pengobatan. Ketidakpatuhan pengobatan itu ada berbagai macam. Ada ketidakpatuhan minum obat, ada ketidakpatuhan untuk menjalani terapi sepanjang waktu yang dibutuhkan tadi. Nah, setiap ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada dari faktor pasiennya, ada dari faktor obatnya sendiri, dan ada juga dari faktor tenaga kesehatan. Nah, dari faktor pasien, misalnya pasien itu tidak paham terhadap tujuan pengobatan. Tadi kan kita tahu hipertensi tujuan pengobatannya tidak menyembuhkan. Iya. Tapi mengontrol, tapi pasien tidak tahu dengan tujuan tersebut. Akhirnya setelah minum sekian hari, sekian minggu, pasien bosan, kok saya nggak sembuh-sembuh. Betul, betul. Akhirnya pasien berhenti minum obat. Iya. Kemudian faktor dari pasiennya misalnya mempunyai keterbatasan dalam hal kognitif. Misalnya susah untuk mengingat waktu minum obat. Itu juga merupakan penyebab ketidakpatuhan. Iya. Atau yang ketiga mungkin dari faktor pasien persepsi negatif terhadap obat. Misalnya, pasien itu belum paham tujuan pengobatan tadi dan mendapatkan informasi yang salah di lingkungan sekitarnya. Misalnya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, orang-orang membicarakan bahwa minum obat itu bisa merusak ginjal. Padahal hipertensi yang tidak ditangani malah itu yang merusak ginjal. Iya, Nah, betul itu ya Pak persepsi ya. yang negatif yang didengar pasien, sehingga pasien akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan. Kemudian untuk faktor dari obatnya sendiri, misalnya yang pertama adalah kompleksitas dari regimen obat. Misalnya obatnya yang didapatkan pasien itu jumlahnya banyak, cara minumnya sulit, frekuensi minumnya dalam sehari berkali-kali. Hal tersebut juga mempengaruhi ketidakpatuhan pengobatan pasien. Kemudian masih dari faktor obat, misalnya munculnya efek samping. Misalnya pasien diabetes mellitus yang mendapatkan obat metformin. Metformin itu berpotensi menyebabkan pasien mengalami mual kalau cara penggunaannya salah. Jadi ketika pasien merasa minum metformin mual, minum metformin mual, itu cenderung menjadi tidak patuh, akan menghentikan penggunaan metforminnya. Padahal itu adalah masalah ketika pasien tidak paham kapan waktu minumnya. Oh iya, betul. Karena metformin harus diminum setelah makan. Nah, kemudian faktor dari tenaga kesehatannya. Karena kita di bidang farmasi, kita bahas tentang farmasis saja ya. Nah, misalnya farmasis itu adalah seorang yang ahli di bidang obat. Ketika farmasis menyerahkan obat itu hanya menjelaskan ini diminum 3 kali sehari ya, selesai. Maka pasien ketika mengalami masalah terkait efek samping tadi, bingung. Iya, nggak tahu ya Pak ya harus gimana ya Pak ya. Artinya farmasis sendiri sebagai ujung tombak atau orang terakhir yang berhadapan dengan pasien, orang terakhir yang menyerahkan obat dengan pasien, maka ketika memberikan obat kepada pasien itu harus diikuti dengan edukasi. Edukasi yang lengkap, baik itu cara pakai, indikasi, cara pengatasan efek samping, dan sebagainya. Nah, mungkin itu beberapa faktor yang bisa saya gambarkan, yang bisa mempengaruhi kepatuhan pengobatan dari pasien penyakit kronis. Berarti Pak, memang ya Pak ya, sebagai seorang tenaga farmasi gitu ya Pak ya, baik itu apoteker atau TPF, itu sangat penting ya Pak ya, untuk mengedukasi gitu ya Pak ya, pasien tersebut. Karena
Bagi saya mungkin dan teman-teman semuanya nanti Sobat ISPI yang akan menjadi bagian dari farmasi gitu ya Pak ya, Ya. akan bertemu dengan pasien secara langsung, kemudian inilah tugas kita ya untuk mengedukasi gitu ya Pak ya, masyarakat kita untuk patuh untuk meminum obatnya terutama pada penyakit kronis gitu ya Pak ya. Mungkin dari segi edukasi pun apa sih Pak yang bisa kita lakukan dari seorang tenaga farmasi, bentuk apa yang bisa kita lakukan, kadang-kala kan pasien kita tuh tidak mudah ingat gitu ya Pak ya. Ada yang usianya lumayan sudah berumur, jadi kadang sulit sekali untuk mengingatnya. Nah, sebagai farmasi, apa edukasi yang paling tepat bisa kita berikan nih Pak? Oke, itu pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi seperti ini, ketika kita mempunyai rencana dalam mengedukasi pasien, kita tidak boleh pukul rata. Pasien itu adalah seseorang yang unik. Unik ini dalam artian setiap pasien itu akan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Iya, betul. Ada pasien tertentu yang bermasalah karena dia tidak paham tujuan pengobatan. Iya. Ada pasien tertentu yang beranggapan bahwa penggunaan obatnya bisa membahayakan atau persepsi negatif tadi. Iya. Ada masalah di pasien ketika dia merasa bahwa penggunaan obat ini sulit caranya. Nah, jadi kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Kita kaji dulu. Ya, kita kaji pasien kita ini masalahnya di mana? Kalau masalahnya dia sering lupa, maka sebenarnya kita pasangkan saja alarm mungkin di handphonenya. Iya, atau kita panggil pendamping minum obat untuk kita briefing agar dia senantiasa mengingatkan pasien minum obat. Itu kalau masalahnya lupa. Kalau masalahnya tidak paham terkait tujuan pengobatan, maka edukasinya adalah kita menyampaikan tentang tujuan pengobatan. Kalau masalahnya terkait dengan kemunculan efek samping yang sering terjadi pada pasien, maka kita akan mengedukasi terkait apa saja potensi efek samping yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita tidak bisa memberikan edukasi pukul rata karena setiap manusia itu unik dan manusia itu akan memiliki masalah pengobatan yang berbeda-beda. Sehingga intervensi atau edukasi yang kita berikan kepada pasien itu nanti harus sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pasien agar luaran edukasi yang kita berikan itu bisa lebih optimal. Gitu. Oke, wah ini penting ya ternyata ya peran sebagai seorang farmasis gitu ya Pak ya untuk mengedukasi masyarakatnya terkait bagaimana sih kepatuhan minum obat yang baik gitu ya Pak ya. Nah Pak, ngomong-ngomong kepatuhan, tadi kan kita di bagian dari seorang farmasisnya nih Pak. Kalau dari segi keluarga itu penting nggak sih Pak dalam lingkup ini Pak untuk membantu kepatuhan pasien Pak? Iya, itu penting sekali. Bahkan ada program pemerintah untuk pasien TBC itu ada namanya PMO. PMO itu singkatan dari pendamping minum obat. Pasien TB dalam program pemerintah ketika menjalani pengobatan TB, maka keluarganya akan dilibatkan. Dilibatkan sebagai apa? Sebagai pendamping minum obat. Karena kita tadi di awal kan membahas bahwa pengobatan TB itu kan jangka panjang, 6 bulan. Obat-obatan TB diminum setiap hari. Yang namanya obat, dia kan pedang bermata dua sebenarnya. Dia menyembuhkan tapi juga mempunyai efek yang bisa merugikan. Nah, seandainya pasien mengalami efek yang merugikan, maka ada potensi pasien tidak patuh. Sehingga tadi edukasinya harus detail sampai dengan efek samping dan cara mengatasinya. Nah, kembali ke masalah pengingat minum obat tadi, pengingat minum obat itu sangat berperan dalam mendukung atau memberikan support kepada pasien agar patuh minum obat. Apa saja dukungan yang diberikan? Yang pertama, sebagai pengingat tentunya. Dia bisa menanyakan kepada keluarganya yang sakit tadi, obatnya udah diminum atau belum? Nah, itu kan sebagai reminder yang ada di keluarga. Yang kedua, terkadang orang tidak minum obat itu atau tidak patuh itu karena kehilangan motivasi. Karena pengobatan jangka panjang, akhirnya dampak psikologis, pasien merasa bosan, pasien merasa stres dengan pengobatannya. Maka adanya pendamping minum obat itu sangat berperan dalam menjaga atau bahkan meningkatkan motivasi pasien untuk patuh dalam minum obat. Sehingga program pemerintah dalam penyakit TB dalam bentuk PMO tadi sangat menarik dan alangkah baiknya kalau itu juga digunakan untuk pasien-pasien penyakit kronis yang lain. Jadi memang peran keluarga ya selain dari seorang farmasis untuk mengedukasi tentunya ada peran keluarga gitu ya Pak ya untuk mendampingi pasien tersebut biar dia ingat bagaimana minum obat yang tepat, kapan waktunya, kemudian ketika dia merasakan tidak nyaman efek samping dari obat tersebut kita bisa juga menjelaskan gitu ya Pak ya sebagai keluarganya gitu ya Pak ya. Apalagi tadi menarik juga bahwasanya
memang penyakit kronis ini kan jangka panjang gitu ya Pak ya, ada kejenuhan, stres kayak kapan sih ini selesainya penyakit ini ya Pak ya, harus sampai kapan sih aku minum obat ini gitu ya. Nah disinilah juga peran keluarga untuk mendukung dan support gitu ya Pak ya, untuk tetap ayo diminum obatnya, sama-sama sehat gitu ya, sama-sama menjaga gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak, tadi kan itu dari segi farmasis ya, Pak ya, seorang farmasis. Kemudian seorang dari lingkup keluarga juga gitu ya, Pak ya. Nah, kalau semisalnya nih, Pak, pasien itu tidak patuh juga, baik itu sudah dilakukan berbagai macam cara. Apa efek terburuk yang bisa didapatkan oleh pasien itu ketika dia benar-benar tidak patuh, kasarannya maaf banget ngeyel gitu Pak, Iya. udah dikasih tahu, udah didampingi tapi no gitu. Nah tuh Pak, Kita kembali ke quote dari Husserl yang saya sampaikan di awal tadi. boleh Pak. Obat tidak akan menimbulkan efek kalau dia tidak diminum. Iya, Artinya orang minum obat kan mengharapkan efek terapi. iya, Seandainya dia tidak patuh atau tidak mau minum obat, maka dampaknya apa? Efek terapi tidak didapat, bahkan penyakit bisa memburuk. iya. Kita betul. ambil contoh sederhana saja, hipertensi. Mm-mm. Hipertensi itu mungkin penyakit yang selama ini ada yang istilahnya dianggap sepele. Iya, Karena gejalanya paling pusing, mm-mm. nyeri tengkuk, susah tidur. Iya, Ketika tensi itu senantiasa tinggi di atas normal, pasien tidak mau minum obatnya karena oh ini gejala ringan. mm-mm. Tensinya fluktuatif naik turun. Yang terjadi apa selanjutnya? Yang terjadi adalah kerusakan organ. Oke. Apa yang dirusak oleh kondisi hipertensi? Ginjal rusak, Jantung. ujungnya gagal ginjal. Hmm. Pembuluh darah rusak, Oh. elastisitasnya hilang. Ujungnya adalah stroke. Iya, Jantung rusak karena Iya. terbiasa memompa tekanan yang tinggi. Mm-mm. Maka ada potensi terjadinya gagal jantung. iya, Itu penyakit runtutan kalau Iya. hipertensi itu dibiarkan. Ketika pasien tidak patuh mengkonsumsi obatnya. Dibiarkan lagi, masih tidak patuh Iya. walaupun sudah kerusakan organ. Mm-mm. Apa kira-kira kalau organ itu rusak? Kematian. Iya Itu. sih. Jadi kepatuhan pengobatan itu terkadang adalah diagnosa yang terlewatkan. Terkadang tenaga kesehatan itu berpikir bagaimana cara memilihkan obat yang paling tepat. Bagaimana cara memilihkan kombinasi yang paling efektif. Bagaimana cara memilihkan dosis yang paling tepat untuk pasien. Tapi kita perlu ingat, obatnya diminum nggak? Nah itu. Iya betul sih Pak. Karena kalau semuanya tadi sudah dipilihkan, terapinya sudah dengan evidence base terbaik, tapi kalau obatnya tidak diminum, sama saja tidak akan berefek. Iya. Nah, jadi itu adalah salah satu dampak yang akan diterima pasien kalau dia tetap ngeyel, kalau dia tetap tidak mau minum obat. Karena ujung dari penyakit itu umumnya adalah kematian. Minimal kerusakan organ. Iya. Minimal kualitas hidup turun. Iya. Tapi kan ujung paling beratnya adalah kematian. Nah itu. Berarti ya Pak ya, memang kepatuhan ini sangat mempengaruhi ke depannya gitu ya Pak ya. Mulai simpelnya nanti kualitas hidup menurun gitu ya Pak ya. Orang masih berpikir ya masih oke lah, masih bisa lah. Terus gak lama ternyata gagal organ, gagal jantung lah, gagal ginjal dan lain sebagainya. Berpikir mulai oh ya mungkin masih bisa diobati. Sampai akhirnya tidak patuh ya Pak ya, tidak mengingat itu lagi dan akhirnya malah kematian yang didapatkan. Yang tentunya pastinya akan menimbulkan kesedihan gitu ya Pak ya untuk keluarga. Maka yang paling penting adalah kita sendiri gitu ya Pak ya, sebagai pasien punya keinginan untuk sembuh. Betul. Agar usaha-usaha yang sudah dijalankan itu berbuah manis gitu ya Pak ya. Paling tidak untuk menekan supaya tidak lebih parah gitu ya Pak ya. Oke, menarik nih Pak. Kita ada beberapa pertanyaan yang titipan dari teman-teman Sobat ISPI gitu ya Pak ya. Pertanyaan pertama, ini kayaknya anak farmasi sih Pak sebenarnya nih, atau yang lagi magang nih kayaknya. Dari sisi tenaga kesehatan atau institusi, langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien, terutama di fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas? Oke, lah itu sebenarnya dua pertanyaan ya. Iya. Tapi saya langsung gabung menjadi satu untuk jawabannya karena keduanya berkaitan. Dari sisi institusi itu adalah merupakan kawah candra di muka di mana dia akan menghasilkan seorang tenaga kesehatan. Ya. Nah, dalam hal ini kita tenaga kefarmasian misalnya.
Nah, kemudian tenaga kefarmasian akan berhadapan dengan pasien. Bagaimana cara mengkantor masalah ketidakpatuhan? Iya. Nah, hal yang bisa dilakukan dimulai dari institusi adalah bagaimana mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi dalam hal mengasesmen atau mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan pasien tidak patuh. Iya. Jadi yang pertama itu dulu. Seorang farmasis harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan pasien menjadi tidak patuh. Nah, kemampuan itu harus dimiliki karena itu dasar dalam tahap selanjutnya. Ketika farmasis sudah mampu mengidentifikasi orang ini nggak patuh karena apa, maka dia akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu memberikan edukasi apa. Nah, jadi kan harus terkait masalahnya apa, edukasinya apa. Artinya farmasis harus punya kemampuan dalam mengidentifikasi apa penyebabnya, dan kemudian farmasis harus memiliki kemampuan memilihkan intervensi apa yang akan saya pakai. Nah, setelah mampu melakukan dua tahap itu, tahap ketiga adalah seorang farmasis harus bisa memantau keluaran pengobatan. Keluaran pengobatan itu kan ada tiga. Ada efektif, aman, dan kepatuhan. Oke. Jadi ketika pasien sudah menjalani pengobatan dalam hal ini penyakit kronis, maka keluarannya kita pantau. Kita harus bisa tetap terkoneksi dengan pasien. Kita pantau. Misalnya pasien hipertensi. Ketika dia udah menjalani pengobatan, kita punya kontaknya, kita pantau seminggu kemudian atau setengah bulan kemudian, Pak, tensinya bagaimana? Sudah terkontrol atau belum? Atau Pak, apakah ada efek yang tidak nyaman setelah Bapak minum obat? Atau Pak, obatnya diminum rutin nggak? Ada masalah nggak dalam mengkonsumsi obatnya? Kalau ketemu masalah dalam efektivitas, keamanan maupun kepatuhan, maka kita follow up, kita pecahkan lagi masalahnya. Nah, 3 tahap dalam asuhan kefarmasian tersebut itu harus dimiliki oleh seorang farmasis. Nah, itu harus disiapkan sejak dari bangku kuliah, kemudian dipraktekkan pada saat magang, dan dipraktekkan di kenyataan ketika sudah berpraktek sebagai tenaga farmasi, baik itu di puskesmas, apotek maupun rumah sakit. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, tolong diperkuat kemampuan dalam asuhan kefarmasian. Teman-teman farmasis yang sudah berpraktek mungkin bisa mengupgrade keilmuannya terkait dengan asuhan kefarmasian dalam hal ini khususnya dalam penanganan ketidakpatuhan pengobatan pasien. Seperti itu. Oke, wow. Jadi asuhan kefarmasian itu harus kita ingat terus, guys. Jadi jangan di bangku kuliah aja gitu ya, Pak ya. Harus berkelanjutan gitu ya, Pak, sampai kita bekerja nantinya gitu ya, Pak. Di zaman teknologi sekarang nih, Pak. Ya. Pasti banyak hal yang berkembang gitu ya, Pak ya. Betul, yang awalnya beli obat pun tatap muka. Ya. Sekarang bisa lihat online. Kemudian penebusan resep yang harusnya tatap muka pun juga bisa online sekarang. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait teknologi saat ini khususnya aplikasi pengingat nih Pak? Nah, yang untuk ataupun konsultasi daring di era sekarang. Nah, itu gimana sih Pak tanggapannya terkait teknologi yang saat ini berkembang, yang tentunya memberikan kemudahan untuk kita ya Pak ya, terkait kepatuhan pengobatan. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak dari sudut pandang Bapak gitu? Mungkin zaman sekarang internet menjadi suatu keniscayaan. Hampir semua orang itu hidupnya terkait dengan internet. Iya. Dalam hal ini semua hampir mungkin 70-80% sudah punya smartphone. Baik itu yang Android maupun yang dari Apple gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat adanya potensi penggunaan aplikasi pengingat minum obat. Jadi aplikasi-aplikasi gratis ataupun yang berbayar yang bisa diunduh, kemudian diinstal, dan kemudian dipakai sebagai alarm mengingat minum obat itu sangat menarik. Kami sendiri pada tahun 2017 sudah mengembangkan itu. Jadi dulu saya punya aplikasi namanya pengingat minum obat. Yang dulu saya masukkan di apa namanya kelantur itu Play Store. Oh, Play Store. Nah, jadi dulu aplikasi saya itu bisa di-download secara gratis. Seingat saya terakhir saya akses itu yang mendownload sudah lebih dari ribuan. Nah, sekarang aplikasi tersebut nggak ada lagi karena saya tidak melanjutkan pengembangan karena Android itu kan selalu berkembang tiap tahun. Jadi aplikasi itu seharusnya memang dikembangkan terus setiap tahun. Tapi karena saya tidak melanjutkan, maka aplikasi tersebut keluar dari Play Store. Tapi saya masih punya aplikasinya. Nah, aplikasi tersebut juga telah kita teliti dalam penelitian, kita uji coba pada pasien diabetes mellitus waktu itu.
Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan secara signifikan. Nah, karena melihat hasil tersebut, 2019 kami mengembangkan lagi aplikasi pengingat minum obat Amino. Kami namakan Amino. Oh, Amino Amino. itu adalah singkatan dari aplikasi minum obat yang Oke, juga Amino. bisa diinstal ke smartphone. Nah, tapi yang Amino ini tidak kami masukkan ke Play Store, hanya kami gunakan pada saat itu pada penelitian. Kami uji coba pada pasien hipertensi. Menariknya lagi, kami uji coba pada 2 puskesmas di Kota Banjarmasin. Hasilnya, Amino tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi secara signifikan. Artinya kami udah punya 2 penelitian tuh Iya. yang membuktikan bahwa aplikasi pengingat minum obat yang diinstal ke smartphone pasien itu mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien. Sehingga menurut saya hal tersebut bisa menjadi evidence agar pasien bisa menggunakannya untuk pasien-pasien yang mempunyai tipe ketidakpatuhan karena dia sering lupa. Nah, Gitu. betul. Karena HP sekarang kan nggak bisa, dari manusia itu nggak bisa. Iya, Pak. Bahkan ada yang ke kamar mandi bawa handphone. Aduh, iya lagi, Nah Pak. itu, tidur di samping. Iya lagi, Pak. Iya, nah jadi itu merupakan suatu potensi pemanfaatan teknologi dalam hal ini smartphone yang tidak lepas dari atau melekat ke tubuh pasien Iya. sehingga pasien bisa menggunakan. Nah yang kedua, ini menarik ini terkait media sosial. Ya, Nah sekarang ini manusia itu nggak lepas dari media sosial. Iya, Ada Pak. Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Facebook, TikTok dan Ya. sebagainya. Selama ini mungkin contoh WhatsApp, apa gunanya WhatsApp? Sebagai media komunikasi jarak Komunikasi jauh. saja kah? Untuk berteman, Iya, untuk berteman. komunikasi sesama teman, atau untuk misalnya yang lain. Sebenarnya WhatsApp itu bisa kita pakai sebagai salah satu inovasi dalam asuhan kefarmasian. Selama ini asuhan kefarmasian itu kita lakukan tatap muka. Iya. Apoteker atau TPF ketemu dengan pasien di puskesmas, setelah itu selesai. Iya, betul. Pasien kronis pulang bawa obat, dia jalani obat sebulan, ada masalah gimana? Nggak tahu, jarang komunikasi. Kalau kita punya kontak WhatsApp pasien, kita bisa menggunakan sarana tersebut untuk memantau luaran pengobatan. Nah, iya, Kita WhatsApp, kita kirim teks kepada pasien. Pasien, bagaimana pengobatannya? Misalnya pada pasien hipertensi, Iya. tensinya terkontrol nggak? Atau misalnya dia minum kaptopria. Kalau malam ada nggak Bapak mengalami batuk? Kita mantau efek samping. Kita mantau kepatuhan, obatnya diminum secara rutin nggak? Nah, itu kan manfaat WhatsApp. Iya. Terus pasien balas, oh saya mengalami batuk malam. Nah, maka kita bisa langsung bisa memberikan apa edukasi lanjutannya, apa tindakan selanjutnya harus diambil pasien saat itu juga, tanpa harus menunggu pasien balik lagi ke puskesmas. Nah itu namanya adalah integrasi media sosial ke dalam asuhan kefarmasian. Penelitian terbaru saya itu saya lakukan di penelitian S3 saya, di disertasi saya. Saya mencoba mengintegrasikan media sosial WhatsApp dalam asuhan kefarmasian pada pasien DM. Saya menamakan modelnya itu dengan istilah Hybrid DM. Kepanjangannya adalah Hybrid Pharmacy Care for Diabetes Mellitus. Ada kata hybrid. Hybrid ya. Artinya asuhan kefarmasian yang saya kembangkan itu adalah kombinasi antara tatap muka dan penggunaan media sosial. Jadi ketika apoteker mengakses masalah terapi obat dilakukan tatap muka. Apoteker kemudian memberikan edukasi tatap muka. Pasien pulang bawa obat di rumah. Menjalani pengobatan di rumah, pemantauan obatnya saya gunakan secara online menggunakan WhatsApp. Sehingga masalah yang dirasakan pasien hari itu akan bisa kita pecahkan hari itu juga. Nah, menariknya lagi WhatsApp itu bisa ngirim teks, suara, video, foto, gambar, bahkan telepon 2 arah. Nah, itu kelebihan WhatsApp. Dan yang satu lagi yang paling utama, gratis. Betul, gratis ya guys ya. Hanya butuh internet. Ya, perlu internet aja. Oke, nah ngomong-ngomong soal komunikasi apa ya? Tadi kan balik sebelumnya kita bahas teknologi gitu ya, teknologi penggunaan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, komunikasi yang paling efektif Pak untuk pasien agar pentingnya terkait pengobatan jangka panjang. Komunikasi paling efektifnya itu gimana sih Pak? Caranya gitu ya Pak ya?
Kalau kita menangani pasien, kita punya konsep tadi namanya pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Ya. Asuhan kefarmasian itu kalau kita breakdown lagi, itu adalah komunikasi antara pasien dengan farmasis. Komunikasi apa yang seharusnya terjalin? Obat itu suatu komoditas yang tidak sama dengan nasi goreng. Ya. Ketika penjual nasi goreng menjual nasi goreng kepada pembelinya, ketika terjadi transaksi jual beli kan selesai. Tapi obat tidak seperti itu. Obat meskipun sudah kita serahkan kepada pasien, maka kita harus tetap ada koneksi dengan pasien terkait pemantauan tadi. Nah, dalam hal ini, komunikasi seperti apa yang dibutuhkan? Komunikasi yang dibutuhkan itu adalah komunikasi terapeutik, di mana farmasi itu harus mampu menggali semua masalah pengobatan pasien dan harus mampu meyakinkan agar pasien itu terbuka menyampaikan semua masalah pengobatannya. Nah, itu titik yang berbeda dengan komunikasi biasa. Kita sebagai farmasis harus mempunyai satu rasa empati. Di hadapan kita kan orang sakit. Iya. Bukan orang yang normal yang tidak punya masalah. Kalau kita berhadapan dengan orang sakit, artinya dia punya masalah. Dalam hal ini masalah kesehatan. Maka yang pertama kita harus punya rasa empati kepada pasien. Maka kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasien. Nah, kalau kita bisa mengambil hati pasien, maka otomatis pasien itu akan terbuka, menyampaikan semua masalah pengobatannya, menyampaikan semua pengalaman pengobatannya. Kalau kita mampu mengumpulkan data-data tersebut, maka kita bisa menentukan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kalau komunikasi terapeutik tersebut terjalin dengan benar, maka pengobatan akan lebih optimal. Contohnya breakdown-nya seperti ini. Farmasis itu harus memverifikasi data diri pasien. Apa tujuan verifikasi? Supaya farmasis mendapatkan kepercayaan. Kita perlu dapat kepercayaan dulu dari pasien. Iya. Nah, setelah itu kita akan menggali pemahaman. Pasien tuh paham nggak dengan pengobatannya? Apa tujuan kita menggali pemahaman? Untuk menjamin bahwa obatnya sesuai indikasi. Selanjutnya kita menggali kemanfaatan untuk menjamin bahwa obatnya ini efektif atau tidak kepada pasien. Kemudian kita harus menggali kepedulian pasien. Untuk apa kita tahu kepedulian pasien terhadap pengobatannya? Untuk menjamin bahwa obatnya nanti aman digunakan pasien. Kemudian yang terakhir, kita harus mampu menggali bagaimana perilaku pasien dalam menjalani pengobatan selama ini. Untuk apa? Perilaku tersebut perlu kita nilai, kita akses, tujuannya untuk menjamin bahwa obatnya bisa digunakan pasien secara patuh. Nah, itu adalah konsep dari komunikasi terapeutik antara farmasis dengan pasien. Kalau komunikasi terapeutik itu terjalin, maka insya Allah luaran terapi akan menjadi lebih optimal. Seperti itu. Oke, wow, menarik nih ya, Sobat ISPI ya. Betapa pentingnya gitu ya Pak ya di era sekarang dari mulai edukasi oleh farmasis, kemudian penerapan teknologi, kemudian dampak apa yang bisa dirasakan oleh pasien jika tidak patuh terhadap obat tersebut gitu ya Pak ya. Nah, boleh nih Pak kita sedikit refleksi ya Pak ya untuk generasi muda, Gen Z, Gen Alpha nantinya mungkin ya Pak ya. Dan tentunya khususnya mahasiswa kesehatan gitu ya Pak ya, memandang dan menanamkan nih Pak kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pasien sejak dini. Nah, gimana sih Pak kalau boleh berikan sedikit refleksi nih Pak buat generasi muda yang ada di sana nih, Sobat ISPI? Oke. Sebenarnya saya mau melangkah lebih jauh lagi ke hulunya, di mana penyakit itu sebenarnya bisa dihindari. Nah ya, betul. Kita sebaiknya sebelum menggunakan obat, kan menggunakan obat itu kan karena sakit. Sebaiknya yang pertama kita menghindari dulu penyakitnya. Iya sih. Apalagi teman-teman generasi muda yang notabene organ-organ tubuhnya masih sehat, masih bagus, jangan sampai itu diracuni. Iya. Ya, jadi kalau organ tubuh itu kita jaga, maka penyakit tidak datang. Nah, pertanyaan tadi, kalaupun penyakit itu ada, dan itu misalnya penyakit kronis, maka kita perlu menanamkan pentingnya kepatuhan pengobatan. Kenapa kepatuhan pengobatan itu penting? Kita sadari sejak dini ketika kita menderita suatu penyakit. Karena kalau kita mengkonsumsi obat sesuai dengan arahan dari tenaga kesehatan, maka progres dari penyakit bisa kita hambat. Taruhlah seseorang menderita hipertensi, otomatis dia akan menderitakan sepanjang hidupnya. Kalau bisa, hipertensi ya hipertensi saja. Jangan sampai nanti jadi gagal ginjal. Jangan sampai nanti jadi gagal jantung. Stop di hipertensi saja. Bagaimana cara menyetop progres penyakitnya?
patuh minum obat. Iya. Selain patuh minum obat, patuh menjaga pola makan, patuh menjaga pola stres kalau dalam konteks hipertensi tadi. Iya. Nah, jadi kenapa kepatuhan minum obat itu perlu kita lakukan sejak awal, sejak dini? Ada tujuan utamanya adalah mencegah progres tadi. Jangan sampai progres tadi memburuk. Kan penyakitnya tidak ada tiba-tiba orang menderita gagal jantung, enggak. Ada penyebab awal. Penyebab awalnya itu kadang diremehkan. Entah itu hipertensi, diabetes, kemudian hiperlipidemia. Itu kan gejala-gejala ringan semua tuh. Iya. Tapi kalau dibiarkan, yang rusak kan organ, komplikasi yang lebih berat. Nah, kita harapannya kalaupun sudah menderita sakit hipertensi, DM maupun hiperlipidemia, stop sampai situ saja. Oke lah, kita jalani pengobatannya dengan patuh, sehingga progres ke arah penyakit yang lebih berat bisa kita stop. Iya. Nah, itu. Nah, tuh generasi muda ya, jangan sampai gitu ya kita kebablasan gitu ya, Pak ya, kecolongan dengan penyakit-penyakit kronis gitu ya. Apalagi kita masih muda, masih bisa banyak beraktivitas ya, Pak ya, untuk meningkatkan kesehatan kita mulai dari tadi pola makan, pola stresnya dikelola, pola tidurnya apalagi ya, Pak ya. Apalagi ini lagi musim juga nih, lagi culture-nya pelari culture gitu ya, Pak ya. Mungkin bisa ikutan lari gitu ya, biar tubuh kita lebih sehat lagi gitu untuk menghindari penyakit kronis. Dan kalaupun sudah sampai di penyakit kronis ya kita bisa stop di satu titik aja ya Pak ya, nggak sampai berkembang ke lainnya, mungkin gagal jantung, gagal ginjal ya, jangan sampai lah ya. Kita generasi muda kan penerus bangsa yang harusnya tentunya sehat gitu ya Pak ya, dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Ngomong-ngomong manfaat gitu ya, pesan gitu ya Pak. Kira-kira ada enggak nih Pak pesan buat masyarakat kita yang di luar sana ya Pak ya, biar termotivasi lagi, biar semangat juga dalam menjalankan pengobatannya gitu ya Pak ya, agar patuh gitu Pak. Boleh Pak pesan dan kesannya gitu ya Pak ya. Oke, ini bagus sekali ini untuk para teman-teman di luar sana, Bapak Ibu yang di luar sana yang mungkin menderita penyakit kronis dan selama ini menjalani pengobatan jangka panjang. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, sebaiknya mulai mempertimbangkan benefit dan risk atau keuntungan dan kerugian dari penggunaan obat. Ketika teman-teman atau para pasien diinstruksikan oleh tenaga kesehatan meminum obat secara rutin, sebaiknya diikuti karena semata-mata itu manfaatnya akan diterima oleh pasien sendiri. Karena tujuan tadi ketika menggunakan obat secara rutin yaitu mengontrol agar penyakitnya tidak bertambah parah. Dan perlu kita ingat juga kita kan umumnya punya keluarga ya. Iya Pak. Jangan sampai ketika kita sakit, kita ngambek, kita kehilangan motivasi, kita bosan dengan minum obat, kita stres, akhirnya malah menyusahkan keluarga yang lain. Atau malah lebih buruk lagi bisa menyebabkan kesedihan dari keluarga yang selama ini mendampingi kita dalam menjalani pengobatan. Sehingga saya izin menyampaikan motivasi agar Bapak Ibu sekalian ataupun pasien penyakit kronis di luar agar senantiasa patuh menjalani pengobatan. Oke, luar biasa nih ya. Semoga Sobat ISPI, Bapak, Ibu, teman-teman generasi muda ya termotivasi gitu ya Pak ya untuk tetap menjaga kesehatan, dan bagi pasien yang sedang mengalami atau menjalani perawatan tentunya termotivasi gitu ya Pak ya, agar memberikan efek yang optimal untuk tubuh agar tetap sehat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai gagal organ gitu ya Pak ya. Luar biasa Sobat ISPI, hari ini ya kita ya bersama narasumber kita ini ya membahas tentang kepatuhan pengobatan pada pasien kronis. Selain itu kita juga diberi wejangan sebagai seorang farmasis ke depannya gitu ya Pak ya, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan terapeutik gitu ya Pak ya kepada pasien agar mereka termotivasi, agar mereka mendapatkan optimalnya obat bekerja gitu ya Pak ya, untuk melakukan pencegahan juga ya Pak ya, agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan mulai dari gagal organ hingga kematian. Jangan sampai gitu ya. Makanya hari ini kita mengundang Bapak Riza ya yang begitu luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Karena ini merupakan topik yang luar biasa sekali buat kita semua, buat saya sendiri untuk mencegah ya Pak ya, jangan sampai saya mendapatkan atau mengalami yang namanya penyakit kronis, juga Sobat ISPI di luar sana.
dan juga para pasien yang sedang menjalankan pengobatan juga diberikan kemudahan dengannya adanya pemahaman ini agar mereka lebih patuh lagi, termotivasi lagi dengan motivasi yang disampaikan oleh Bapak Rija yang tentunya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rija buat hari ini telah menyampaikan informasi yang sangat penting, baik itu untuk pasien, kemudian untuk calon-calon tenaga farmasi, kemudian buat sobat ISPI yang ada di luar sana pokoknya ya, yang baik itu keluarganya ada menderita penyakit kronis ataupun Bapak Ibu yang sedang menonton podcast kami pada hari ini tentang kepatuhan obat ya Pak Bu ya, agar tentunya memberikan efek yang luar biasa, jangan sampai kita malah menerima efek sampingnya saja ya Pak ya, resikonya saja tidak mendapatkan manfaat dari obat itu untuk penyakit yang Ibu derita atau Bapak derita. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak hari ini sudah berkenan ya sharing-sharing sama sobat ISPI yang ada di luar sana ya Pak ya. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya kali ini ya Pak ya. Oke, sobat ISPI, terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Tentunya ini sangat luar biasa, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita amalkan atau kita tanamkan agar menjadi pribadi yang tentunya lebih baik lagi sebagai calon farmasis, bisa memberikan edukasi yang baik kepada pasien dan tentunya para pasien yang sedang menjalankan pengobatan pasien-pasien penyakit kronis bisa diberi tercerahkan dan termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rija. Saya selaku MC Muhammad Alfianor pamit izin undur diri. Jangan lupa ya pokoknya untuk sahabat ISPI yang ada di luar sana untuk like, komen dan juga subscribe channel YouTube kita dan follow Instagram kita. Tentunya banyak informasi menarik ya Pak ya. Nanti juga ada edukasi dari Pak Rija biasanya di Instagram guys. Jadi tolong pantau terus ya Instagram dari ataupun podcast yang ada di Stikes ISPI Banjarmasin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.